Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah ilmu penting dalam sholat. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah ya. Mungkin pernah yang namanya manusia ini pasti jalan-jalan hidupnya tuh kan, biar nggak seteres ya kan. Jadi ada healing, kalau tadi healing ya, bener ya. Mungkin dia umroh, mungkin dia keluar negeri, dia melakukan perjalanan lama. Itu sekitar 13 jam, 8 jam, dan harus melewati beberapa sholat. Sedangkan pada saat kita di kendaraan, baik itu pesawat, mungkin itu kapal laut, ataupun kendaraan mobil ya, kita tuh nggak tahu arah kiblat sebelah mana. Nah itu apa yang harus kita lakukan Ustadz? Nggak mungkin dong kita lewatin sholat begitu aja, apalagi kalau misalnya perjalanannya sampai 18 jam. Itu subuh lewat, zuhur lewat, semua asal lewat. Ah ini PR buat kita. Oh, ingat waktu di Korea kan? Oh ya Allah. Iya. Kita mengkode sholat sangat banyak. Silakan Ustaz. Mohon izin Baik, izin Ilman dan Ustazan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini kita membahas tentang ilmu penting dalam salat. Kaitannya dengan bagaimana kalau kita salat dalam keadaan, sekali lagi, dalam keadaan yang mana posisi kiblat itu luar biasa. Saya pernah naik kapal laut di tahun 2000, masih ingat itu. Terakhir tahun 2000 saya naik kapal laut. Belum pernah lagi sekarang? Enggak pernah lagi. Oh. Soalnya 2 jam, 2 hari. 2 hari. Maka arah kiblat itu menyesuaikan kompasnya. Inilah enaknya kalau di kapal laut masih aman kita. Karena arah kiblat itu kadang-kadang berubah. Tiba-tiba duhurnya sholatnya di sini. Tiba-tiba asarnya ke sana. Tiba-tiba maghribnya ke sana. Ya Allah, berubah-berubah. Nah dalam hal ini harus ditekankan, maka salat kalau bisa menyesuaikan arah kiblat aman. Contoh kalau kita naik pesawat, susah kalau di pesawat. Maka menyesuaikan arah di mana COVID-nya. Kokpit. Ya betul. Kokpit. Covid penyakit Ustaz. Kokpit. Maksudnya ruang pilot. Ruang pilot. Iya. Di mana pilot? Kenapa sih aku harusnya bilang pilot aja ya? Iya. Ribet banget lagi. Pakai Covid. Ikutin arahnya ya. Mengikuti arah di mana arahnya kendaraan itu. Karena tidak memungkinkan kita merubah posisi kiblat di sana. Kecuali kalau kita salat di pesawat Saudia. Pesawat Saudia, alhamdulillah ada fasilitas musolanya di belakang, jadi aman. Tapi kalau pesawat yang lain itu susah, maka menyesuaikan. Nah ini dimaksudkan bahwa ini adalah bentuk bagaimana kita satu, salatlah sesuai posisi tubuhmu, keadaan tubuhmu. Ada orang salatnya tidur, salatnya itu posisi tubuh. Nah dalam hal ini juga ada namanya tadi kata Mas Fadli. Sampai kita waktu di Korea itu ya, kita sampai berapa salat yang tertinggal itu. Maka posisi dalam keadaan ini namanya salat li istibaatil waktu, penghargaan atas waktu. Maka kita salat sesuai kondisinya, keadaannya. Kami dulu diajarin di pesantren, contohnya adalah ketika kita lagi di sawah, karena kan waktu itu tidak berpikir bahwa kita akan kendaraan dan sebagainya. Dan ternyata kita harus memposisikan dengan sholat, dengan menghargai waktunya. Tapi nanti akan tetap nanti dibayar pada posisi keadaan yang memungkinkan supaya kita bisa sholat dengan sempurna. Karena posisi satu, bukan aja keadaannya, tapi kadangkala kita dalam posisi, maaf ya, celana kita tidak suci. Waduh, kayaknya saya tadi kena kecipratan di lantainya itu kena di celana saya. Aduh, tapi ini gimana nih mau salat? Nah, tidak maka salatlah dalam keadaan posisi keadaan kita sebagai penghargaan atas waktu itu. Penghargaan atas waktu. Makanya ketika di pesawat, sebenarnya di pesawat juga, ini contohnya ke pesawat, tidak memungkinkan kita salat seperti biasanya. Maka kita tetap menghargai, aku berniat salat. Jadi salat aja. Nah, tapi nanti harus berniat untuk mengganti. Kalau ada 2 pendapat di sini, lebih baik di qadha aja. Lebih baik di qadha aja, dibayar aja. Nanti kan sampai juga. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, maka aduh kayaknya saya deg-degan deh. Maka takutnya ntar kenapa-napa. Ada kenapa-napa. Maka tetap kita salat di atas kendaraan dengan posisi keadaan kita.
namun pada posisi itu tetap kita berniat untuk mengganti nanti. Iya. Mengganti ketika sudah berada di tempat yang lebih Itu aman. menghormati waktu. Bahkan Ya. ada yang bilang, katanya pendapatnya bilang itu nggak perlu wudhu katanya, langsung aja katanya. Iya, Benar hanya Ustaz ya? sekedar penghargaan. Oh. Karena posisi bagaimana kita berwudu, kita tayamun juga di pesawat. Iya. Menurut mazhab Imam Syafi'i nggak memungkinkan juga karena Iya. kita harus pakai debu. Debunya nggak ada. Itu udah, apalagi debunya sering divakum. Sudah debu. Tapi sebagai penghargaan atas Waktu. Udah hilang. Penghargaan waktu. Makasih banyak Ustaz. Jadi siapa yang di belakang Imam? makmum. Iya, mantap. Yang di depan pesawat, Yang di depan pesawat, COVID. Kokpit maksudnya. Oke, kita lanjut lagi jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Tadi Ustadz Maulana sempat menyinggung kata-kata bagaimana kalau seandainya orang yang tadi meninggalkan sholat, dia harus mengkodoh sholat. Ya. Nah sekarang bicara masalah kodoh sholat ini banyak ternyata orang yang masih tidak tahu tata cara pelaksanaannya Ustadz Hilman. Oke. Dan ada yang sudah melakukan tapi salah. Nah, bagaimana pelaksanaannya, niatnya, biar jamaah yang di rumah juga paham nih. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Hilman. Baik, Tafadhol, Masya Ustaz. Allah, Tabarakallah. Ustaz Maulana, mohon izin. Ustaz Syam, Ya. Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terkait dengan qadha dalam sholat. Apa sih definisinya? Mengqadha sholat artinya mengerjakan sholat di luar waktu yang sebenarnya sebagai pengganti atas sholat yang kita tinggalkan. Nah, berarti posisinya adalah ketika kita lupa atau tidak sengaja meninggalkan sholat karena ada kondisi tertentu. Misalnya ketiduran, ya. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya sholatan," barang siapa yang lupa sholat, au nama anha, atau ketiduran untuk menunaikan sholat itu, maka apa? Fakaffaratuha, maka penggantinya adalah an yusalliha, dia sholat idza dzakaraha, ketika dia ingat dengan sholat itu. Tapi ingat, tidak sengaja ini ada dua nih kategorinya Mas Fadli. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan, contoh, kita ketiduran sebelum masuk waktu zuhur misalnya. Ya. Ketiduran. Dari subuh udah tidur tuh, habis subuh tidur. Jadi terus. tidur sampai Iya. lewat sampai ketemu asar. Nah, itu dibolehkan karena ketiduran. Tapi ada orang yang ketidurannya tuh sengaja dan ini tidak diperbolehkan. Ketika apa? Sudah masuk zuhur, dia tiduran. Cuma 10 menit gitu ya. Nggak taunya bablas. Bentar lagi ah. Tapi ketiduran. Padahal udah masuk waktunya. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam arti tidak sengaja tadi. Maka artinya sekarang ya sudahlah. Ada orang yang kemudian lupa misalnya ketiduran. Zuhur. Maka kemudian nanti dia ganti sholatnya di waktu asar. Bagaimana caranya? Para ulama menyampaikan di antara yang harus kita segerakan adalah sholat yang kita gantikan itu. Jadi kalau sudah masuk waktu asar, tadi kita lupa sholat zuhur, maka tunaikan terlebih dahulu sholat zuhur sebagai bentuk qadha atas apa yang kita tinggalkan, kemudian baru sholat asar. Niatnya bagaimana tuh? Niatnya sama, tinggal diganti saja. Saya berniat menunaikan sholat zuhur qadhaan lillahi ta'ala. Oh, adaannya diganti qadhaan. Iya, adaannya diganti dengan qadhaan sebagai bentuk pengganti. Adaan artinya tunai kan? Iya, langsung kalau ini kan mengganti yang tadi. Jadi gimana Ustadz? Zuhur, tunaikan asar. Sekarang lupanya zuhur asar. Wah. Ketemu maghrib. Maka kembali ke awal. Zuhur, asar, maghrib. Nah sekarang misalnya begini. Zuhur, belum. Asar ketemu. Nah di asar tuh kita lupa kalau zuhur belum. Jadi waktu di asar kita lupa nggak qadha zuhur nih. Ingatnya waktu maghrib. Wah. Kayaknya tadi saya zuhur nggak lupa sholat deh gitu kan kira-kira. Maka sholatnya waktu maghrib, zuhurnya diulangi, asarnya diulangi lagi. Walaupun kita tadi sudah sholat asar. Karena ada bentuk yang tadi kita lupakan daripada sebelumnya. Jadi waktu sholat maghrib itu 3 kali sholatnya. Zuhurnya, asarnya, maghribnya. Dan begitu seterusnya. Apa poin yang mau kita sampaikan? Allah itu menyukai di antara amalan yang dicintainya apa? As-sholatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktunya. Qadha itu adalah bagian daripada rukhsah keringanan yang Allah berikan untuk kita. Yang lupa atau ketiduran atau ada sesuatu yang barangkali kita tak bisa menunaikan sholat di awal waktu. Tapi lebih baik untuk kita yang hari ini menyaksikan, yuk belajar untuk menjaga waktu sholat di awal waktunya.
karena itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Itu banyak poinnya. Ustadz Hilman. Jadi sebenarnya lebih ke darurat kalau memang jangan darurat terus tiap hari, bahaya itu. Aduh, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran ilmunya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk nih dari jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram @vieda_79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang solagan. Wih. Solagan itu apa? Soleh dan ganteng. Aduh, saya banget. Punya Ustaz Ulum berarti. Mau bertanya, bagaimana cara mengganti sholat yang dulu sering kita tinggalkan? Zaman muda kan sholatnya masih bolong-bolong nih Ustadz ya. Jazakallah khairan katsiran. Nih zaman jahiliyah. Zaman bahelah. Zaman baheula jahiliyah. Mohon izin kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih banyak atas perhatiannya luar biasa. Salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Ketika orang melalaikan salat, maka dia seakan-akan meruntuhkan agamanya. Dan fawailul lil musallin, celakalah orang yang meremehkan salatnya. Dalam hal ini ketika kita memikirkan, aduh gimana nih qada salatnya zaman bahela, aduh zaman dahulu. Enggak usah terlalu. Zaman baheula, Iya, itu. bahela. Maka mohon izin, pastikan berapa jumlahnya. Iya. Pastikan dulu berapa jumlahnya, lalu lakukan tadi yang sesuai disampaikan oleh Ustaz Hilman. Ketika dia ingat langsung bayar. Ketika ingat langsung bayar. Ada solusi dari Habib Umar, Habibullah, Masya Allah Tabarakallah, ya Allah ya Karim, makasih banyak. Saya dapat ilmunya kemarin yang luar biasa. Kita bisa mengqadha salat di hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. 6 bulan lagi kita Ramadan. Masya Allah. Udah terasa loh. Iya, perasaan baru kemarin ya. 6 bulan lagi Ramadan. Ya Allah. Dan mohon izin terakhir kalau bisa, ketika kita berada di tempat yang mulia, Masjidil Haram, tidak ada salahnya kita mengqadha salat. Oh, kayaknya aku pernah. Jadi kita bisa bayar Saya utang banget salat itu. kita waktu di tanah Zaman suci. dulu ya. Iya, saya banget tuh. Jadi pas kira Masjidil Haram nggak mau rugi. 100.000 kali lebih baik. Iya. Saya Tunggu dulu, sholat semua. kenapa semua saya bahas harus dirimu yang bagus-bagus? Bagus-bagus sih. Sama aja, enggak lah. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Tadi buat dari Mbak Vieda79, makasih banyak, pertanyaan bagus banget. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari @iwan_prameswari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, manakah gerakan menunjukkan yang benar pada saat tahiyat? Apakah dari awal bacaan atau pada saat mulai syahadat? Terima kasih. Jadi ada yang dari tahiyatul mubarakatuh udah nunjuk terus. Ya. Ada mulai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad baru naik. Nah, ini bagaimana Ustaz Syam nih? Langsung praktekan, Langsung aja Ustaz kita Syam. praktekkan ya. Di sini Mohon atau izin. di Loh, bawah gitu ya? Sudah saya Ada hilang, udah ngambil itu di Ustaz Maulana. Saya tadi ada di sini. Ya. Sejadah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. tahiyat. Masalah tahiyat, karena ini ada dua tahiyat, ada tahiyat awal atau tasyahud awal biasa orang bilang, dan tahiyat akhir. Bagaimana posisi telunjuknya? Kalau tadi pertanyaan mengatakan menunjukkan, mungkin yang dimaksud adalah posisi telunjuk ketika seseorang sholat. Baik itu menggunakan tahiyat awal ataupun menggunakan tahiyat akhir. Maka subhanallah, ketika seseorang tahiyat, maka pendapat pertama daripada Imam Malik. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik mengangkat telunjuknya dari awal sampai akhir. Ya, jadi langsung Allahu Akbar. Langsung posisi tangannya seperti ini. Ya, langsung posisi tangannya terangkat telunjuknya dari awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu yang pertama, Imam Malik dari awal sampai akhir mengangkat daripada telunjuknya. Daripada yang kedua, pendapat daripada Imam Hanafi. Kapan Imam Hanafi mengangkat telunjuknya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun dia. La ilaha illallah. Turun sampai akhir. Cuma satu kali doang angkatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Menunjukkan tidak ada Tuhan selain Allah. Turun udah sampai akhir salam. Assalamualaikum. Yang ketiga, pendapat daripada Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Bagaimana mazhab Hambali? Mazhab Hambali mengangkat jari telunjuknya setiap ada lafzul jalalah. Setiap ada lafaz Allah.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Pokoknya setiap ada kata Allah, 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 naik telunjuknya. Makanya ada orang yang menggerak-gerakkan telunjuknya ketika ia sedang bertahiyat. Tapi kalau dari mazhab Hambali, menggerakkan telunjuknya adalah pada saat lafzul jalalah, kata Allah atau kalimat Allah, bukan dari awal. Ini kalau goyang-goyang seperti ini dalam ilmu tasawuf itu karena dia saraf ini bersambung dengan saraf hati, memudahkan orang berkonsentrasi dalam sholatnya. Cuma dia berkonsentrasi, orang sebelahnya tidak konsentrasi. Karena dilihat, kenapa nih orang telunjuknya disco di samping saya ini. Nah, berhenti bergetar tangannya. Karena kalau dalam Imam Hambali menggerakkannya pada saat lafzul jalalah atau lafaz Allah. Imam Syafi'i mengangkat jarinya, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sampai akhir ya fil alamina innaka hamidun. Jadi mengangkat jari telunjuknya itu pada saat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih banyak Ustaz Syam. Ustaz Hilman, kalau sana udah rakaat terakhir lagi begini tiba-tiba ada kejatuhan cicak. Itu batal gak tuh? Enya cicak. Kotoran cicak itu gimana tuh? Batal nggak kira-kira Ustaz Hilman? Udah terakhir nih. Udah terakhir. Jadi kita udah lagi sholat begini. Iya, kan sholat nggak boleh ada najis kan? Nah makanya, gimana tuh Ustaz Hilman? Nggak bisa ini. Gimana? Ayo kita jelasin sini deh. Hah? Jelasin ini. Iya sini aja. Kita ditinggal. Boleh. Acara belum selesai tahu. Dia lagi ke semak-semak lagi. Iya, masuk ke dalam semak belukar. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Mana Ustaz yang ini? Tunggu dulu. Ya, tulis. Pada kabur. Subhanallah.